Dengan cara ini, daging, babat, kulit, dan lain-lain bisa cepat empuk tanpa presto dan nggak bikin sakit gigi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mbok Jar. Pada kesempatan kali ini Mbok Jar ingin berbagi tips bagaimana caranya mengatasi atau merebus daging, babat, kulit, paru, dan lain sebagainya agar cepat empuk tanpa di presto dan hemat gas, tentu saja juga hemat waktu ya. Nah, biasanya kalau kita merebus daging sapi, kulit, paru, atau babat seperti ini, tentu saja memerlukan waktu yang cukup lama untuk menjadikannya empuk ya. Ada sih cara dengan di presto supaya untuk mempersingkat waktu dan supaya cepat empuk, tapi Mbok Jar kurang suka sih kalau di presto. Biasanya Mbok Jar merebus dengan buah nanas, tapi kalau direbus dengan buah nanas tuh ada bau nanasnya ya, dan kayaknya wangi gitu loh kalau dimasak. Untuk ganti nanas biasanya Mbok Jar memakai pepaya muda seperti ini. Nah, caranya kita lukai ujung buah pepaya muda seperti ini ya. Kita bikin garis-garis, makin banyak makin bagus, dan setelah getahnya keluar kita tampung ke dalam gelas ya. Makin banyak getahnya makin bagus. Nah, karena ini Mbok Jar cuma mengambil satu buah pepaya, nah kita ambil getahnya ya. Nah, kita tampung seperti ini, diamkan sebentar, maka getahnya akan menetes ke bawah. Nah, kalau kita memerlukan getah pepaya yang agak banyak, kita membutuhkan beberapa buah pepaya. Kali ini Mbok Jar cuma ambil satu buah pepaya. Ini sudah cukup ya. Dapat sedikit nggak apa-apa karena nanti Mbok Jar juga akan menyertakan daging buahnya. Nah, getah pepaya kita aduk-aduk sampai merata. Setelah cukup merata, kita diamkan sebentar supaya getahnya meresap. Sementara menunggu dagingnya dibiarkan sebentar, kita iris buah pepaya muda tadi ya. Nggak perlu dikupas, tapi sebelumnya harus dicuci terlebih dahulu. Kita iris bagian daging buahnya dan segera kita menyiapkan panci untuk merebusnya. Nah, sebelum direbus kita pastikan ya, getah pepayanya sudah meresap betul-betul ke dalam daging, kulit maupun babat yang mau direbus. Kemudian kita siapkan atau kita taruh daging, paru maupun kulit ke dalam panci. Setelah itu kita kasih air secukupnya sampai semua bahan terendam air. Nah, setelah itu kita masukkan juga irisan pepaya ke dalam dagingnya. Lanjut kita nyalakan apinya. Nah, kenapa Mbok Jar merebus daging ini dalam air dingin? Karena Mbok Jar ingin membuat gulai daging atau sayur kuah. Nah, dengan merebus dalam air dingin, nanti kuahnya akan sedap karena bila kita merebus dengan air dingin, maka pori-pori akan membuka dan kaldunya akan keluar. Hal ini yang nanti membuat kuah atau kaldunya itu gurih. Nah, kalau kita ingin memasak empal daging, lapis, semur maupun rendang, kita harus merebus daging dalam air mendidih. Hal ini untuk mencegah sari kaldu dagingnya keluar. Nah, sekarang jadi tahu kan kenapa ada daging yang direbus dengan air dingin dan ada pula resep yang mengharuskan daging direbus dalam air mendidih. Setelah mendidih dan timbul busa, kita harus segera mengambil busa yang mengambang di permukaan air ya pemirsa. Setelah diambil busanya, kita bisa menambahkan segelas air kelapa kalau ada ya. Kalau nggak ada sih nggak apa-apa. Nah, kemudian kita tutup kembali, biarkan hingga mendidih. Kita bisa melakukan cara ini saat merebus daging ayam broiler atau ayam petelur. Nah, biasanya kalau daging ayam petelur itu kan keras ya pemirsa, susah sekali bikin empuk. Nah, kita bisa menambahkan irisan pepaya muda dan air kelapa saat merebusnya. Nah, dijamin pasti cepat empuk. Sekarang daging dan kulit serta babat yang direbus Mbok Jar sudah menandakan tanda-tanda empuk ya. Dicubit sedikit saja, ini dagingnya sudah lepas-lepas ya pemirsa. Nah, bagi yang menginginkan dagingnya benar-benar empuk, bisa menambah durasi merebusnya. Tapi kalau menurut Mbok Jar ini sudah empuk ya, dan kita bisa mengecilkan apinya
untuk segera diangkat dari api. Nah, setelah agak dingin kita bisa meniriskan dan kita siap untuk memasak menurut selera. Kita bisa membuat sup kuah daging atau membuat soto daging, dibikin gulai juga enak. Pokoknya menurut selera deh ya. Dan daging yang habis direbus siap diiris menurut selera. Bisa diiris kecil-kecil, memanjang, persegi, dan lain-lain. Pokoknya menurut selera ibu-ibu ya. Dan ini tampak gampang sekali diiris karena sudah benar-benar empuk. Sekarang tahu kan alasannya kenapa Mbok Jar selalu memberi tips tentang khasiat atau manfaat pepaya muda ini untuk mengempukkan daging, karena hasilnya akan benar-benar empuk maksimal dan tanpa bau, serta kita bebas memasak apa saja menurut selera kita ya. Dan tentu saja hemat biaya serta murah karena kita bisa mengambil pepaya muda ini dari kebun kita sendiri atau minta tetangga ya kalau ada. Kalau dijual di pasar juga murah, tak semahal nanas tentu saja. Dan tak banyak yang tahu kan kalau ternyata getah pada pepaya muda itu bisa menjadi obat atau anti kanker. Jadi mulai sekarang jangan lagi merebus daging supaya empuk ditambah dengan obat sakit kepala dan lain-lain. Jangan ya, pilih saja yang alami dan praktis serta hasilnya sehat dan tidak menimbulkan efek samping. Kalau yang mudah aja hasilnya empuk seperti ini, kenapa kita pilih yang ribet ya? Nah, benar-benar empuk kan, dijamin tidak bikin sakit gigi. Untuk sahabat-sahabat Mbok Jar, ibu-ibu maupun remaja putri, mudahkan cara bikin daging empuk tanpa harus dipresto dan pasti lebih sedap dengan cara natural seperti ini. Juga bebas bau ya, karena pepaya muda tidak menimbulkan bau. Nah, semoga tips dari Mbok Jar ini sedikit banyak memberi manfaat, dan silahkan like, share, dan subscribe agar Mbok Jar makin semangat bikin konten-konten berikutnya. Jangan lupa juga kasih kritik dan saran ya, tulis di kolom komentar. Terima kasih untuk yang selama ini sudah bergabung dan mendukung channel Mbok Jar. Semoga dibalas kebaikan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasih limpahan rezeki yang melimpah dan panjang umur serta sehat selalu. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.